Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlin Patilima MPD, Kepala Sekolah SDN 2 Tontulou, yang merupakan sekolah penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Aksi nyata saya kali ini, perencanaan pembelajaran SD, yakni merefleksi visi misi satuan pendidikan. Visi SDN 2 Tontulou yaitu terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam visi terdapat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Jelaskan. Pertanyaan kedua, apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan? Jelaskan. Sementara untuk pertanyaan yang ketiga, apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Selanjutnya kita akan membahas tentang misi yang ada di SDN 2 Tontulou. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, serta berbudi pekerti. Yang kedua, berprestasi dalam bidang akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pembelajaran yang berkualitas, kedisiplinan yang tinggi dari semua komponen sekolah. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sehat. Yang kelima, mewujudkan perilaku peduli lingkungan melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Pada misi juga terdapat pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang ada terdiri atas dua. Yang pertama, apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Jelaskan. Dan yang pertanyaan yang kedua, apakah semua warga satuan pendidikan mengalami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi? Jelaskan. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Yang pertama, merumuskan visi misi atau merumuskan visi menjadi program sekolah. Nah, dalam program sekolah yang berdasarkan visi itu terdiri atas 3. Yang pertama, menghasilkan karakter pembelajaran sepanjang hayat, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, berkreativitas, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk menghasilkan prestasi. Sementara yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, program sekolah tadi akan dijabarkan dan menjadi 3 komponen. Yang pertama, membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil pelajar Pancasila, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi, minat dan bakat, serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya, memfasilitasi peserta didik untuk dapat meningkatkan budaya disiplin, beribadah, serta kesadaran hidup sehat. Selanjutnya yang kedua,
membekali peserta didik dengan keahlian berpikir kreatif dan berpikir kritis, kemudian membekali peserta didik dalam penguasaan digital. Sementara yang ketiga, memfasilitasi peserta didik memiliki kepekaan atau sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan keseimbangan atau harmoni hidup bermasyarakat berguna untuk orang lain. Aksi nyata yang saya lakukan di sekolah telah mendapatkan feedback atau umpan balik dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Yang pertama dari senior saya, Ibu Irma Potabuga SPD. Kemudian ada juga dari Ibu Sri Rahayu Korompot SPD, Bapak Robin Papeo SPD, Ibu Sri Inang Hatibai SPD, dan Ibu Kristina Neo SPD. Dan dari perwakilan guru yang ada, semuanya telah sepakat dan juga ditambahkan dengan warga sekolah yang ada melalui rapat bersama orang tua dan pemerintah desa. Kami telah sepakat untuk menentukan visi misi yang ada di sekolah kami. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti atau telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.